Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagisa Fitri Lesmana, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 4B. Tema yang saya ambil yaitu manajemen waktu. Alasan kenapa saya mengambil tema ini karena kebanyakan orang atau diri kita sendiri susah memanfaatkan waktu tersebut. Saya berharap kita semua dapat mengatur waktu dan menggunakan waktu secara efektif agar tugas dan kegiatan kita berjalan dengan baik dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Udah pada makan belum? Belum. Nanti jangan lupa makan ya yang belum. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Oke, di sini kakak akan menjelaskan bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang terdapat sejumlah orang atau beberapa orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya agar teman-teman mendapatkan informasi atau pemahaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas. Nah, cara pelaksanaannya, teman-teman duduk setengah lingkaran, teman-teman sebagai anggota kelompok dan kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok pada hari ini. Nah, ada 4 hal yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, ketika teman-teman datang sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, ketika teman-teman bisa lebih terbuka dalam topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Yang ketiga, ketika teman-teman mendapatkan informasi pribadi dari teman lainnya, dimohon untuk merahasiakannya. Yang keempat, ketika teman-teman ingin bertanya atau memberikan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan supaya kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini lancar, tidak ada hambatan apapun. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, karena di awal kita belum perkenalan kan, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Nah, cara perkenalannya dimulai dari kakak sendiri dan nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Cara perkenalannya, teman-teman menyebutkan nama panggilan saja dan menyebutkan hobi teman-teman sendiri. Bisa dipahami? Nah, kan dimulai dari kakak nih. Mau dilanjut ke sebelah kanan kakak apa sebelah kiri? Karena yang kanan rapi, jadi yang kiri dulu ya. Nanti dilanjut kakak yang mulai, dilanjut sebelah kiri kakak, dan terakhir di sebelah kanan kakak. Bisa dipahami? Oke, perkenalkan nama kakak Awa. Hobi kakak berenang. Bisa lanjut? Namanya Sa, hobinya makan. Nama Saya Kak bisa berenang. Teman saya bisa berenang. Nama saya Bisa lanjut? Nama saya Rio, hobi saya bermain sepak bola. Bisa lanjut? Nama saya Rizky. Aku saya Emil. Bisa lanjut? Nama saya benar hobinya main bola. Hobi saya bermain. Hobi saya bermain sepak bola. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Salam kenal semuanya. Ya. Nah, karena kita biar lebih akrab lagi nih, gimana kalau kita rangkaian nama dulu? Nah, cara rangkaian nama, orang pertama menyebutkan namanya sendiri, kemudian orang kedua menyebutkan nama temannya dan namanya sendiri, orang ketiga menyebutkan
menyebutkan nama orang pertama, kedua, baru namanya sendiri dan seterusnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, mau mulai dari mana nih? Karena tadi kiri sudah, berarti kanannya. Oke, boleh dimulai. Nama saya Abdul, nama saya Jihan. Abdul Ridwan Moses. Abdul Ridwan Usbi Hussein. Abdul Ridwan Rizky Rizky. Abdul Ridwan Rizky Rizky. Abdul Ridwan Rizky Rio, nama saya. Abdul Ridwan Rizky Rio, nama saya. Oke, ini ya Abdul Ridwan Rizky Rio Indah Aulia apa sama Asar. Oke, baik. Nah, gimana teman-teman? Udah pada siap belum nih untuk mengikuti kegiatan ini kelompok pada hari ini? Oke, di sini kakak akan mengulangi dari pembahasan yang tadi kita sudah bahas. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan schooling yang terdapat sejumlah orang atau beberapa orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya agar teman-teman mendapatkan informasi atau pemahaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, kemudian secara pelaksanaannya kita ditugaskan lingkaran dan sebagai anggota kelompok dan kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok pada hari ini. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, teman-teman tetap sukarela, tidak tertekan dari pihak manapun. Yang kedua, teman-teman bisa lebih terbuka dalam topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Yang ketiga, ketika teman-teman mendapatkan informasi pribadi dari teman lainnya, dimohon untuk merahasiakannya. Yang keempat, ketika teman-teman ingin bertanya atau memberikan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, jadi topik-topik yang akan nanti dibahas tuh bisa mengolah emosi, mengolah stres, empati, percaya diri, dan banyak. Nah, hari ini kita akan membahas temanya manajemen waktu. Kenapa kakak mengambil tema ini? Karena kebanyakan orang atau diri kita sendiri tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut. Jadi bisa kita susah melaksanakan pekerjaan rumah, ngerjain tugas sekolah, dan membantu orang tua. Nah, menurut teman-teman, manajemen waktu itu apa? Ada yang bisa? Ya boleh. Ya, mengatur waktu. Mengatur waktunya itu apa? Kayak semacam apa nih? Ayo yang mau memberikan pendapat? Gak ada yang tahu? Apa? Taiwan nih, boleh. Apa? Belajar lebih Iya. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan pengertian manajemen waktu itu adalah apa? Kita dalam diri kita sendiri bisa mengatur atau membuat waktu itu secara efektif, baik tugas rumah, sekolah maupun ekskul dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman, alasan kenapa kita harus bisa mengatur waktu? Menurut teman-teman apa nih teman-teman? Boleh angkat tangan? Ya boleh ya.
Ya, menurut Indah agar waktu tidak terbuang sia-sia. Tuh, betul. Siapa lagi? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Agar waktu menjadi lebih bermanfaat. Nah, menurut apa agar waktu bisa lebih bermanfaat? Ada lagi? Gak ada ya? Oke, di sini kakak akan menjelaskan lebih detailnya alasan kenapa kita harus menggunakan waktu atau mengatur waktu. Iya benar tadi yang dikatakan Indah dan apa. Jadi yang pertama itu tugas tugas dan pekerjaan sekolah itu tepat waktu selesainya. Kan biasanya kita kan kalau kerja tugas kan kayak malas-malasan kan. Nah, kenapa kita bisa mengatur waktu supaya tugas dan pekerjaan itu cepat selesai? Yang kedua, bisa membangun rasa tanggung jawab dan disiplin. Ketika teman-teman bisa mengatur waktu, itu membuat teman-teman bisa lebih tanggung jawab lagi, lebih disiplin lagi. Yang ketiga, teman-teman kayak bisa tidak menunda-nunda waktu. Yang keempat, ketika teman-teman mengatur waktunya dengan baik, tapi teman-teman tidak diomeli oleh orang tua dan guru kan. Nah, itu kan tadi kita sudah membahas pengertian dan alasan kan. Nah, yang ketiga nih, manfaat. Ketika teman-teman bisa mengatur waktu, manfaatnya apa nih menurut teman-teman? Ya, berapa? Pekerjaan akan selesai. Ya, menurut apa tadi pekerjaan akan cepat selesai? Ada lagi? Boleh, Aulia? Apa boleh dibesarkan suaranya? Oh, menurut Aulia, kalau kita bisa mengatur waktu itu nilai akan membuat lebih maksimal ya. Ada lagi? Agar lebih disiplin. Nah, menurut Rizky, tadi katanya kalau mengatur waktu itu membuat dia disiplin. Itu benar semua teman-teman. Jadi ketika kita sudah bisa mengatur waktu, nah manfaatnya itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa jadi disiplin tadi menurut Rizky. Yang kedua, bisa nilainya bagus nih, bisa maksimal kan teman-teman sekarang kelas 6 kan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memaksimalkan nilai-nilai untuk memasuki jenjang SMP. Betul? Nah, yang ketiga teman-teman pasti manfaatnya tuh jadi bisa tidak menunda-nunda pekerjaan. Terus yang selanjutnya teman-teman bisa percaya diri lagi. Kalau misalnya teman-teman ketika mengatur waktu atau mengerjain tugas atau pekerjaan itu bisa teman-teman percaya diri. Nah, karena tadi kita sudah membahas pengertian, alasan kenapa kita harus mengatur waktu, terus yang ketiga tadi kita sudah membahas manfaat mengatur waktu. Nah, sekarang nih dampaknya menurut teman-teman, dampak kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Boleh memberikan pendapat dari versi teman-teman? Pekerjaan akan menjadi lebih lambat. Menurut apa tadi kalau kita nggak bisa mengatur waktu, pekerjaannya akan tidak efektif ya, Prof ya? Ada lagi? Boleh sih. Jadi dimarahi oleh guru dan orang tua. Nah, tadi menurut Rizky, kalau dampaknya itu bisa diomelin sama orang tua atau guru. Ada lagi?
Oke, di sini Kakak akan menjelaskan. Nah, kalau misalkan kita dalam paket tidak bisa mengatur waktu, yang pertama kita jadi mudah cemas, terus mudah stres. Kalau misalkan kita nggak bisa mengatur waktu karena saking banyaknya nih, misalkan dari teman-teman tugas di sekolah itu sangat banyak, tapi teman-teman tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Waktu untuk mengerjakan tugas malah dibuat untuk bermain. Itu kan jadi teman-teman kan jadi sulit kan untuk mengerjakan tugasnya kayak gimana. Nah, yang kedua pasti teman-teman akan diomelin sama orang tua atau guru. Ya, ini tadi dikatakan oleh Rizky itu benar. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan waktunya secara baik, jadi yang ada tugas malah teman-teman malah buat main itu, sehingga nanti ketika teman-teman di sekolah teman-teman malah diomelin sama guru dan orang tua juga. Kalau misal teman-teman disuruh nih, malah teman-teman malah membelanya, itu hasil akan membuat orang tua jadi marah. Yang ketiga, nilai semakin menurun. Yang keempat, teman-teman tidak bertanggung jawab dan disiplin. Yang kelima, teman-teman tidak bisa percaya diri lagi. Nah, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, yang kelima, yang terakhir, tips atau strategi supaya teman-teman bisa mengatur waktu nih. Menurut versi teman-teman apa nih tipsnya? Boleh tuh. Kalau menurut Abdul, belajar mengendalikan waktu sejam ini itu tips dari Abdul. Ya, boleh tuh. Kita bisa mengatur waktu untuk bermain, belajar, dan Oh, jadi menurut aku tuh mungkin kayak ditulis catatan harian ya, misalkan bermain jam berapa, belajar jam berapa. Menurut aku kayak gitu kan. Ya, itu bisa juga. Ada lagi? Udah? Udah? Oke, jadi tips dan strategi untuk mengatur waktu tadi yang dikatakan Afan sama Abdul itu benar. Jadi yang pertama, teman-teman mungkin bisa membuat catatan harian, kayak misalkan di post-it. Teman-teman tulis jam 6, jam 5 harus bangun, sholat subuh dan mandi untuk berangkat ke sekolah. Jam 6-nya harus ngapain, dan mungkin habis pulang sekolah teman-teman bikin catatan lagi di jam 12, teman-teman harus mengerjakan tugas dan seterusnya sampai istirahat malam. Nah, yang kedua, teman-teman bisa membuat jam. Pada kenapa nih? Ngeliatin apa? Fokus dulu ya. Nah, yang kedua, teman-teman mungkin bisa menggunakan jam alarm. Teman-teman sini pada punya HP gak? punya. Nah, dari jam alarm itu teman-teman bisa mengatur waktu teman-teman mau ngapain aja. Jadi teman-teman tuh waktunya bakalan efektif. Nah, yang ketiga, teman-teman mungkin bisa mendahulukan pekerjaan yang lebih penting dulu. Misalkan ada tugas jam segitu, ada tugas deadline-nya besok, tapi teman-teman diajakin main nih sama teman lainnya. Teman-teman milihnya ngerjain tugas dulu atau bermain dulu? Nah, iya benar. Jadi teman-teman harus ngerjain tugas dulu baru bermain. Gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah pada lemes nih ya, gimana mau kita stretching dulu nih? Pada mau stretching nggak? Nah, jadi
Jadi SDG-nya teman-teman perhatiin ya. Jadi SDG-nya di sini ada kertas. Nah, itu isinya di sini ada kertas. Rizky lihatin dulu ya. Di sini ada kertas. Kegiatannya ada tepat waktu dan terlambat. Jadi teman-teman nanti nyanyi apa aja. Nanti ketika videonya berhenti, teman-teman harus menyebutkan yang di kertas ini. Tapi kalau misalkan isinya kegiatannya tepat, teman-teman boleh dilanjut. Kalau misalkan isinya tidak tepat, teman-teman harus memberikan alasannya kenapa. Bisa dipahami? Nah, contohnya kayak gini, misalkan teman-teman bangun jam 5, itu tepat waktu apa enggak? Nah, kalau misalkan tepat waktu itu boleh dilanjut nyanyi lagi. Nah, kalau misalkan nggak tepat waktu, misalkan teman-teman tidur jam 12 malam, itu tepat atau enggak? Tidak. Nah, kasih alasannya kenapa? Paham enggak? Ya. Nih, dimulai. Mau nyanyi lagu apa? Lagu ya, boleh diubah. Nyanyi. Ada Lima rupa warnanya, tidak kuning selalu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan. Stop. Ayo Rio boleh ambil kartu. Sebutin. Yang kencang, yang kencang. Kata tadi yang di kertas itu majalah PS pulang sekolah itu tepat waktu apa enggak? Boleh dilanjut lagi. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, stop. Boleh dipilih yang mana? Baca yang kencang. Menurut tua setelah belajar, Itu benar atau tepat waktu atau terlambat? Nah, sekarang cicak, lagunya apa? cicak, Cicak tapi yang cepet ya. 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 cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Sekarang ambil dua. Ambil dua. Baca dulu satunya apa? Berangkat sekolah jam 30. Itu tepat waktu atau enggak? Ida boleh kasih alasannya kenapa? Menurut Ida apa nih? Kenapa jam 6:30? Jam 8. Menurut Ida apa nih? Iya, boleh satu lagi bacain. Nih, tadi yang di kalimat itu belajar setelah nonton TV itu benar atau tidak? Tepat waktu atau terlambat? Tepat waktu atau terlambat? Coba baca lagi apa nih? Belajar setelah nonton TV. Tepat waktu
begini aja ya. Ambil satu. Nih dari Abdul dulu boleh baca itu. Sampai lupa pun aja. Yang kenceng dulu, yang kenceng. Ini sampai lupa pun aja. Itu cepat atau lambat? Lambat. Yang menurut Abdul apa nih? Sebaiknya gimana nih menurut Abdul? Nah, iya betul. Boleh. Tidur berubah dan suka sekolah kenapa? Nah, itu tepat waktu atau benar? Tepat waktu atau terlambat? Nah, menurut Ridwan alasannya kenapa? Tidur dan dibalik kadang siang hari pada pukul 9 atau pukul 8. Nah, iya betul. Tadi si Ridwan karena ini tadi tidak tepat waktu, jadi harus tidur jam 8 kalau nggak jam 9. Oke, boleh dilanjut. Sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah, itu tepat waktu atau terlambat? Boleh dilanjut. Baru mengerjakan tugas saat yang sudah malam. Baru mengerjakan tugas saat jam 9 malam. Itu tepat waktu atau terlambat? Boleh kalian kasih alasannya kenapa? Sebaiknya mengerjakan tugas. Nah, ini bisa mungkin menurut Ridwan harus menurut Rio harus mengerjakan belajar dulu, mengerjakan tugas dulu, sebaiknya di siang hari dan sorenya baru bermain. Boleh lanjut? Indah, mulai dari penonton terlambat. Boleh kasih alasannya kenapa? Saya juga bercanda. Ya, berapa nih menurut Indah? Menurut Aulia? Jam 1, iya. Boleh lanjut? Menyiapkan tugas sekolah pagi hari. Itu tepat waktu atau terlambat? Alasannya? Karena sebaiknya menyiapkan buku pada malam hari. Nah, iya betul. Ayo, boleh. Apa? Beribadah tepat waktu ibadah. Nah, tadi di kalimat itu daripada tepat waktu tiba, itu tepat waktu atau terlambat? Oke, terima kasih buat teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas pengertian, alasan kenapa kita manajemen waktu, manfaat manajemen waktu, terus dampaknya kalau misalkan kita tidak bisa memanajemen waktu, dan yang terakhir ada tips dan strategi manajemen waktu. Nah, sekarang
Ya menurut aku gimana? Kalau komitmen itu buat diri sendiri aku nih, kayak misalkan aku harus bisa bertanggung jawab, disiplin. Nah, ini menurut versi aku itu gimana? Oh, menurut aku komitmen aku lebih pandai mengatur waktu. Itu aja udah boleh belajar ya Ridwan. Komitmen Ridwan gimana nih? Belajar dari pikiran, agar tidak terjebak di sekolah. Teman-teman dengerin ya, tadi menurut Ridwan belajarnya lebih giat lagi supaya tidak diomelin orang tua dan guru. Udah boleh lanjut Rizky. Harus bisa memanfaatkan waktu. Nah, bisa memanfaatkan waktu. Rio, Pada disiplin. menurut Rio tadi kalau habis komitmen Rio supaya disiplin lagi dalam mengatur waktu. Indah apa komitmennya? Nah, dari menurut Indah agar lebih rajin dan supaya kerjain tugasnya tepat waktu. Boleh Aulia? Apa nih komitmen Aulia? Jangan bercanda ya. Dengerin dulu temannya. Aulia. Apa? Coba pikir dulu nih apa? Pikir dulu. Oke, coba pikir dulu. Dilanjut dulu oleh apa? Kita harus bisa membagi waktu. Ya komitmen apa berarti harus bisa membagi waktu antara bermain, belajar, sama bantu orang tua. Ya buat bilang itu asa. Komitmen asa nih. Kita bisa Apa? Asa udah bisa dengan Indah ya. Boleh nih yang belum nih. Aulia, apa nih Aulia komitmennya? Oh, berarti tadi sama kayak Indah sama Asa ya. Oke, baik teman-teman, semoga komitmen yang tadi yang dikatakan oleh teman-teman bisa terjalankan dan maksimal. Nah, kayak kita sudah di penghujung kegiatan, boleh dari teman-teman memberikan kesan dan pesan dari yang tadi kita sudah bahas pembahasan yang di waktu itu. Pesan dan pesan teman-teman nih. Boleh mengajukan diri. Pesan dan pesannya. Ayo apa tuh? Ya boleh apa? harus bisa memanfaatkan waktu sebaiknya. Kita harus bisa bagi waktu dan
belajar disiplin. Kira-kira Baik, tadi kesan dan pesan Alfa itu kita harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin supaya pekerjaan dan tugas itu cepat selesai. Oke. Ada lagi? memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, misalnya belajar dulu baru main. Oh iya, itu bisa. Tadi menurut Ridwan tadi kesan dan pesannya harus bisa memanfaatkan waktu eh, untuk bisa membagikan waktu bermain, kerjaan tugas sama kerjaan rumah. Oke, mungkin karena nggak ada yang mau mengirim pesan-pesan lagi, aku cukupin ya. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Kakak pamit undur diri. Kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi